semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Jujur, saya sangat antusias karena kita bakal ngebahas salah satu perdebatan paling legendaris di dunia investasi, fundamental versus technical. Apakah Anda tipe yang betah begadang baca tumpukan laporan keuangan? Atau justru tim yang asyik menunggangi ombak grafik harga? Nah, mari kita bongkar tuntas semuanya. Coba bayangin ini, saat Anda siap mempertaruhkan uang hasil jerih payah Anda di pasar saham, apa sih yang sebenarnya Anda lihat? Apakah jeroan bisnis perusahaannya secara mendalam? Atau malah psikologi kerumunan pasarnya saat itu juga? Ini pertanyaan krusial banget yang sering bikin pusing kepala, entah itu buat pemula maupun investor kawakan. Jadi, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari dua mazhab utama saham, lalu mengenal analisis fundamental, membedah analisis teknikal, melihat perbandingan keduanya secara langsung, dan ditutup dengan strategi kombinasi pamungkas, tekno-fundamental. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama kita. Dua mazhab utama saham. Dunia investasi itu bisa dibilang terbagi jadi dua kubu yang cukup ekstrim. Di satu sisi ada analisis fundamental. Mereka ini ibarat inspektur kesehatan bisnis yang fokusnya cuma satu, cari tahu saham apa yang layak dibeli. Di sisi lain, ada analisis teknikal yang lebih bertindak sebagai psikolog kerumunan pasar. Fokus mereka murni menjawab kapan detik yang tepat buat membelinya. Nah, mari kita selami lebih dalam mazhab yang pertama. Kita masuk ke bagian mengenal analisis fundamental. Pada intinya, analisis fundamental itu metode buat mengevaluasi nilai intrinsik alias nilai sebenarnya dari sebuah saham. Investor fundamental punya satu keyakinan teguh, harga di pasar itu seringkali buta terhadap nilai real perusahaan. Kadang pasar terlalu pesimis, kadang juga kelewat optimis kan? Nah, tugas analis fundamental adalah mencari harta karun berupa nilai tersembunyi tersebut, berbekal data keuangan dan kondisi ekonomi makro. Terus, alat periksanya apa aja? Ibarat dokter yang ngecek tanda-tanda vital pasien, indikator utama di sini berakar pada realitas bisnis. Kita bicara soal laporan keuangan untuk melihat seberapa tebal pundi-pundi labanya, rasio valuasi seperti PI untuk menilai apakah sahamnya lagi diskon, lalu kondisi daya saing industri, dan pastinya faktor makroekonomi kayak suku bunga atau inflasi. Supaya kebayang, mari kita bawa ke dunia nyata. Katakanlah Anda tertarik dengan saham Apple. Seorang fundamentalis sejati nggak bakal langsung pencet tombol beli cuma karena harganya lagi hijau. Nggak gitu mainnya. Mereka bakal duduk manis, ngebedah kinerja laba Apple, memantau pertumbuhan produk baru mereka, dan ngecek kesehatan finansialnya. Kalau perusahaannya tangguh dan harganya masuk akal, barulah mereka mulai investasi. Tentu, metode ini ada plus minusnya. Kelebihannya, wah, ini luar biasa banget buat nemuin saham yang salah harga dan ngebangun portofolio jangka panjang yang super solid. Tapi kekurangannya, reaksi pasarnya itu lambat. Anda bisa aja nemu perusahaan jenius hari ini, tapi butuh berbulan-bulan sampai harganya beneran naik. Belum lagi, laporan keuangan itu kan ibarat ngelihat kaca spion. Datanya bisa aja tertinggal dari kondisi aktual di lapangan. Oke, sekarang mari kita putar balik arah pandangan kita 180 derajat. Kita masuk ke bagian ketiga, membedah analisis teknikal. Kalau fundamental tadi peduli banget sama urusan bisnis, analisis teknikal ini kebalikannya. Pendekatan ini murni cuma fokus ke pola pergerakan harga dan volume perdagangan untuk menebak arah harga selanjutnya. Buat penganut teknikal, semua informasi di dunia ini, mulai dari laporan laba, skandal CEO, sampai sentimen publik, itu udah langsung tercermin di harga pasar. Jadi, ngapain repot baca laporan keuangan setebal buku telepon kalau semua jejaknya udah ada di grafik? Karena beda sudut pandang, alatnya pun beda drastis. Indikator teknikal itu murni matematis dan visual. Alih-alih pusing mikirin laba, mereka mantengin grafik candlestick. Ganti rasio valuasi dengan indikator kayak RSI atau MACD buat baca seberapa kencang momentumnya. Mereka juga pakai level support dan resistance sebagai batas psikologis pasar, plus memantau volume perdagangan untuk mengonfirmasi kekuatan sebuah tren.
Biar makin jelas, kita ambil contoh saham Nvidia. Seorang trader teknikal mungkin sama sekali nggak peduli berapa miliar dolar pendapatan chip AI Nvidia kuartal ini. Yang mereka pelototin cuma satu. Harga Nvidia baru aja nembus batas atas atau resisten nih, dan volume transaksinya meledak. Buat mereka, itu sinyal bullish yang sangat jelas dan momentum yang tepat buat langsung nunggangi ombak kenaikannya. Kelebihan utamanya ada pada presisi waktu. Ini benar-benar alat terbaik untuk nentuin kapan persisnya harus masuk dan keluar. Sekaligus ahli banget meres cuan dari gejolak pasar jangka pendek. Tapi ya, kekurangannya juga nyata dan bisa bikin gigit jari. Karena buta terhadap nilai asli perusahaan, di pasar yang lagi labil, indikator ini sering ngasih sinyal palsu. Seolah-olah harga mau terbang ke bulan, taunya malah menukik tajam. Nah, sekarang gimana kalau dua kelas berat ini kita adu secara langsung? Mari masuk ke bagian keempat, perbandingan fundamental dan teknikal. Coba perhatikan tabel perbandingan ringkas ini. Fundamental mencari nilai intrinsik untuk jangka menengah sampai panjang pakai data bisnis yang objektif. Main usernya adalah para investor. Di sisi lain, teknikal fokus memprediksi arah harga untuk profit jangka pendek sampai menengah, bereaksi spontan terhadap emosi pasar di grafik, dan biasanya dipakai oleh para traders. Ini benaran pertarungan antara investor sabar dengan data objektif melawan trader aktif dengan garis tren yang dinamis. Tapi, disinilah letak keajaibannya. Gimana kalau sebenarnya Anda nggak perlu milih satu aja? Yuk kita bahas di bagian kelima, strategi kombinasi tekno fundamental. Mari kita bedah skenario penerapannya. Kalau tujuan Anda itu investasi bernilai jangka panjang alias long term value, Anda nyalain radar fundamental Anda. Misalnya Anda mulai mencicil saham Microsoft demi dividen dan stabilitas bisnisnya. Tapi kalau skenarionya short term momentum, Anda beralih ke radar teknikal. Contohnya, menyergap saham Tesla persis pas grafiknya nembus pola ascending triangle dengan volume besar. Rahasia sesungguhnya dari para profesional adalah merangkai keduanya jadi satu alur kerja yang mematikan. Ini tuh ibarat pukulan one two punch. Langkah pertama, gunakan analisis fundamental sebagai filter untuk nentuin saham apa yang bisnisnya beneran layak dibeli. Setelah targetnya dikunci, masuk ke langkah kedua, pakai analisis teknikal sebagai sniper buat mengeksekusi kapan titik masuk dan keluar yang paling presisi. Dan itulah esensi dari filosofi tekno fundamental. Ini bukan lagi soal gengsi milih kubu mana yang menang, tapi soal gimana kita bisa secara cerdas memadukan logika dingin dari data bisnis dengan realitas dinamis dari pergerakan pasar. Hasilnya, Anda bisa dapatin saham dari perusahaan luar biasa di momen harga yang paling menguntungkan. Jadi, kita udah sampai di penghujung materi nih. Pertanyaan saya buat Anda, apakah Anda masih mau sibuk berdebat milih satu kubu atau sudah siap jadi investor modern yang memadukan logika bisnis dengan kelihayan membaca grafik? Coba deh terapkan strategi tekno fundamental ini dan lihat sendiri gimana dampaknya ke portofolio Anda. Terima kasih banyak udah nyimak sesi bedah materi ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.